Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas materi tentang metode ilmiah. Nah, IPA, ilmu pengetahuan alam itu tidak dapat berkembang sepesat seperti sekarang ini apabila tidak didasarkan pada penelitian ilmiah yang sebelumnya telah dilakukan. Dugaan-dugaan pada umumnya bersifat spekulasi, yaitu hanya menduga-duga. Apabila dugaan tersebut didasarkan pada teori yang sudah mapan, maka segera dapat dibuktikan lewat penelitian ilmiah. Nah, kegiatan melakukan penelitian itu merupakan aktivitas yang didasarkan pada langkah berpikir yang sistematis. Jadi sistematis itu berpikirnya itu tertata, tersusun sedemikian rupa sehingga membuahkan hasil yang baik. Untuk melakukan penelitian ilmiah ada 6 langkah penting yang perlu didapatkan perhatian, yakni yang pertama itu ada problem atau masalah. Nah, yang disebut problem atau masalah itu apa? Problem itu diambil dari bahasa Inggris yang artinya di Indonesia itu artinya masalah. Jadi masalah itu kesadaran akan adanya masalah itu langkah awal yang perlu dikembangkan pada penelitian ilmiah. Jadi problem atau masalah itu merupakan langkah yang paling awal dalam kegiatan penelitian. Lalu yang kedua itu ada identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah. Nah, masalah harus dirumuskan dengan jelas sehingga dapat dilakukan pengumpulan bukti berupa data. Maka perlu dilakukan identifikasi masalah dengan mengoperasikan kata apa, bagaimana, dan mengapa. Jadi, kenapa kita melakukan penelitian ini? Apa penelitian ini dapat dilakukan? Bagaimana caranya dan mengapa penelitian ini harus dilakukan? Atas dasar apa? Lalu yang ketiga ada merumuskan hipotesis. Nah, merumuskan hipotesis itu merupakan jawaban atau dugaan sementara. Jadi kita dalam langkah pertama itu dapat menduga jawaban yang sementara. Jadi sebelum kita dapat melakukan penelitian itu kita dapat menduga sebelumnya bahwa apapun yang kita teliti itu hasilnya akan bagaimana. Jadi merumuskan hipotesis itu akan berkaitan erat dengan perumusan masalah. Jadi apa, bagaimana, mengapa. Jadi kita dapat menduga-duga sebelum melakukan penelitian. Nah, penelitian perlu memperhatikan instrumen dan alat pengumpul data. Nah, itu masuk ke yang 4, mengumpulkan bukti empiris lewat data. Nah, yang ini itu didasarkan tentang apa, antara guru atau siswa bagaimana, dan juga mencatat data atau alat pengumpul data apa yang akan digunakan pada mengumpulkan bukti empiris lewat data. Lalu yang ke-5, mengulang kembali eksperimen untuk memperoleh bukti yang lebih kuat. Nah, jadi pengulangan data di sini sangat diperlukan sehingga data yang dikumpulkan itu mengumpulkan bukti yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi mengulang kembali eksperimen itu buktinya itu sehingga bukti tersebut terlihat lebih kuat. Jadi tidak hanya, nah kalau misalnya yang tadi yang langkah ke berapa tadi? Nah, yang ketiga itu merumuskan hipotesis itu kan dia itu hanya menduga-duga jawabannya. Nah, yang sekarang yang ke-5 atau yang poin E itu mengulang kembali eksperimen untuk memperoleh bukti yang lebih kuat. Jadi buktinya itu sudah dilakukan penelitian dan penelitian tersebut sudah menghasilkan jawabannya itu berupa bukti yang lebih kuat. Lalu
Setelah kita mendapatkan bukti yang sangat kuat, lalu kita dapat melakukan kesimpulan. Dengan melakukan pengumpulan dan pengulangan data, ini akan diperoleh data terbaik, sehingga kesimpulan data dapat dirumuskan. Jadi antara problem atau masalah poin A, B, C, D, E, F itu harus tersusun secara sistematis. Tidak bisa kita, misalnya, saya akan melakukan penelitian ilmiah, tetapi saya belum mengetahui problem atau masalah apa yang akan saya buat. Nah, itu kita tidak bisa langsung membuat kesimpulan. Jadi langkah awal yang kita lakukan itu harus tetap ke poin A dulu, problem atau masalah. Masalah apa yang akan kita teliti? Lalu setelah problem atau masalah, identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah. Bagaimana, apa, mengapa kita melakukan penelitian tersebut, lalu merumuskan hipotesis, mengumpulkan bukti empiris lewat data, mengulang kembali eksperimen untuk memperoleh bukti yang kuat sehingga dapat dilakukan kesimpulan. Nah, keenam langkah ini merupakan rangkaian dalam penelitian ilmiah. Lalu di sini ada proses berpikir ilmiah. Nah, mana? Nah, ini ada problem dan hipotesis yang tadi itu. Desain riset, kumpulkan data penelitian, organisasi data dan analisis, lalu interpretasi hasil riset. Nah, dia itu akan berulang ke problem dan hipotesis. Nah, lalu ini ada contoh penerapan integrasi sikap dan proses ilmiah. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai integrasi sikap ilmiah dan proses ilmiah, perhatikan kegiatan merancang eksperimen pada soal berikut. Perhatikan dulu contoh kasus 2. Integrasi sikap dan proses ilmiah. Sebelum dapat disimpulkan bahwa tumbuhan dapat memberikan oksigen ke udara, dari eksperimen yang dilakukan terhadap tumbuhan yang ditutup dengan menyunggup plastik rapat yang longgar dan di dekatnya dinyalakan lilin, maka langkah eksperimen yang diperlukan adalah, jadi eksperimen yang dilakukan itu terhadap tumbuhan, misalnya daun atau apapun itu yang disebut tumbuhan, yang ditutup dengan penyungkup plastik rapat yang longgar dan di dekatnya dinyalakan lilin. Jadi terbayang ya, ditutup dengan plastik rapat yang longgar dan di dekatnya dinyalakan lilin. Maka eksperimennya yang perlu dilakukan adalah, integrasi sikap dan proses ilmiah itu melakukan perlakuan yang dapat dipilih mencakup banyak alternatif. Anda dapat memikirkan secara mendalam. Salah satu langkah yang dapat dipilih dan dilakukan dengan teliti, hati-hati dan cermat serta penuh keyakinan adalah, yang pertama itu mengeluarkan lilin dari dalam penyungkup plastik dan posisi tanaman tetap dalam plastik. Jadi kita mengeluarkan lilin, tetapi posisi tanaman itu tetap dalam plastik. Lalu yang kedua, mengeluarkan tanaman dan lilin menyala dari dalam penyungkup plastik. Lalu yang ketiga, mengeluarkan tanaman dari plastik. Ketiga alternatif tersebut, pilihan yang paling memberikan jawaban yang tepat adalah mengeluarkan tanaman dari dalam penyungkup plastik. Hal ini berarti bahwa melalui kontak langsung dengan udara, luar tanaman tetap akan hidup lebih lama. Jadi yang pertama itu kita bisa mengeluarkan lilinnya saja. Nah, yang kedua itu mengeluarkan tanaman lilin dan tanaman. Lalu yang ketiga mengeluarkan tanaman dari dalam plastik. Tujuannya itu agar apa? Nah, agar tanaman dapat hidup lebih lama.